wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kajian Sahih Bukhari, ya, kajian Sahih Bukhari. Baik, masih kita membicarakan biografi dari Imam Al-Bukhari yang insyaallah berfaedah. Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, jadi kita ulang, beliau lahir pada tahun 194 Hijriah. 194 Hijriah, meninggal 256 Hijriah. Jadi beliau lahir setelah setahun, ya, meninggalnya Imam Malik. Jadi Imam Malik meninggal tahun 2255. Imam Malik meninggal 255. Beliau lahir 205. Imam Malik meninggal 254. Beliau lahir 194. Ya. Jadi beliau lahir setelah setahun meninggalnya Imam Malik. Jadi Imam Malik meninggal tahun 192 meninggalnya Imam Malik. Beliau lahir 194, itu maksudnya, ya. Baik, jadi itu tadi ada koreksi. Kemudian beliau Imam Al-Bukhari rahimahullah taala pernah kita bicarakan di antara karamah, di antara keramat beliau. Ya, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah di sini perlu kita tekankan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini adanya keramat wali. Ya. Orang yang mengingkari karamah wali maka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa wali itu ada keramatnya. Di antara karamah beliau adalah pernah suatu ketika waraq beliau, dan ini juga menunjukkan bagaimana beliau mustajabud da'wah. Beliau orang yang cepat diterima doanya oleh Allah SWT, bahkan doanya langsung seketika diterima oleh Allah, tidak ditunda. Jadi waraq beliau, sekretaris beliau yang mencatat hadis-hadis beliau, ya. Beliau mengatakan, waraq beliau ini sekretaris pernah mengatakan, saya keluar ke Adam bin Abi Iyash atau Ayyash, kami tidak ada makanan. 2 hari tidak ada minuman dan makanan dan minuman tidak ada. Sampai-sampai kami memakan rerumputan, daun dedaunan kami makan karena tidak ada makanan. Ya, ketika kami pergi ke siapa? Ke Adam bin Abi Ayyash. Tetapi beliau berdoa kepada Allah SWT. Pada hari ketiga datang seseorang ngasih sekantong dinar. Jadi berdoa, tiba-tiba datang orang yang memberikan sekantong dinar, ya, sekantong uang dinar, sekantong uang emas. Dan itu beliau pakai untuk meneruskan perjalanan ke guru beliau. Nah, ini karamah dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala.
Dan bukan itu saja, ya. Dan memang terkenal para talibul ilmi, ya, terkenal mereka ahlul hadis, terjadi keajaiban-keajaiban pada mereka, ya. Pernah kita ceritakan juga bahwa ada 3 Muhammad, ya, 4 Muhammad. Ada 4 ulama yang bernama Muhammad. Ada Muhammad Al-Marwazi, kemudian Muhammad Al-Marwazi, kemudian Muhammad Ar-Ruyani, kemudian Muhammad bin Huzaimah. Ini 4 Muhammad, ya, 4 Muhammad. Diceritakan, ini pelajaran buat kita bagi penuntut ilmu, ya, penuntut ilmu. Jangan sampai kita putus asa. Penuntut ilmu pasti diangkat oleh Allah SWT. Penuntut ilmu pasti dilapangkan rezekinya, dimudahkan rezekinya. Ini harus kita perhatikan, anak-anak, ya. Jadi jangan sampai kita mengatakan menuntut ilmu itu membuat kita miskin, tidak. Tetapi menuntut ilmu, Allah SWT akan memberikan kita kekayaan yang luar biasa, insyaallah taala. Yang penting kita sabar, ya, sabar. Dan banyak cerita dari para ulama yang mereka sabar menuntut ilmu, Allah SWT lapangkan rezeki mereka, lapangkan. Jadi 4 Muhammad ini, ya, Muhammad ini pernah mereka ke Mesir, ya, menuntut ilmu dari negerinya ke Mesir, ya, sebulanan perjalanan. Baik, akhirnya terjadi kehabisan makanan. Mereka kehabisan makanan, ya. Akhirnya karena mereka lapar, ya, manusia lapar, mereka tidak ada yang dimakan, bekalnya habis, uangnya habis, perbekalan habis dan sebagainya. Akhirnya mereka mengatakan, baiklah, kita sekarang hendaknya ada satu orang yang keluar untuk meminta kepada manusia. Jadi pada kondisi darurat boleh kita minta. Kondisi darurat, tidak ada umpamanya uang kita, kerjaan tidak ada dan sebagainya, boleh kita minta. Tetapi kalau dijadiin profesi, tidak boleh minta itu. Atau kita kaya tetapi minta, ini tidak boleh. Orang yang minta, maka apa? La yazalul abdu yas'alun nas hatta ya'tiya yawmal qiyamah wa laysa fi wajhihi muzatu lahmin. Jadi orang yang minta kepada manusia yang dia mampu dan jadiin profesi, maka besok pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan mukanya tidak punya daging, ya, tengkorak. Tetapi kalau keadaan seperti ulama ini, mereka fokus menuntut ilmu dan sebagainya, ya, darurat dan sebagainya, boleh minta. Akhirnya mereka sepakat, ya baiklah, kata mereka, kita akan undi siapa yang keluar untuk untuk minta makanan kepada manusia yang di luar sana. Akhirnya benar, mereka undi. Akhirnya undian jatuh ke mana? Ke Muhammad bin Ishaq ibn Huzaimah. Jadi Muhammad bin Huzaimah yang kena. Saya yang keluar. Kalian tunggu di sini. Akhirnya sebelum beliau keluar, Muhammad bin Huzaimah ini sholat 2 rakaat. Baik, tunggu saya mau sholat dulu 2 rakaat. Ya, akhirnya beliau sholat. Belum selesai sholat dan sebagainya, atau sudah, tiba-tiba datang yang mengetuk pintu. Datang rombongan yang mengetuk pintu mereka. Ya, terdengar ribut di luar. Kok ada ribut, kata
mereka. Diketuk pintunya dan mereka terkejut. Kenapa? Karena datang pejabat. Mereka sudah sampai di Mesir, tapi kehabisan ini perbekalan di Mesir. Terkejut mereka. Kenapa? Karena masing-masing dikasih apa? Dikasih duit, dikasih uang dinar oleh gubernur Mesir. Tiap orang satu kantong uang dinar. Ya, subhanallah. Kenapa? Karena dikisahkan bahwa gubernur Mesir bermimpi bahwa Muhammad sedang menuju Mesir, mimpinya, dan mereka kehabisan bekal. Muhammad ini kehabisan bekal dan disuruhlah wali Mesir untuk memberikan mereka perbekalannya. Jadi mimpi Allah SWT berikan karamah. Allah SWT memberikan pertolongan lewat apa? Lewat mimpi dari wali Mesir, ya, gubernur Mesir. Subhanallah. Jadi benar mereka Muhammad bin Khuzaimah, Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah tidak jadi keluar. Kenapa? Karena sudah dapat mereka apa yang mereka inginkan, bahkan lebih. Ya, mungkin akan tersisa dari duit atau uang yang diberikan oleh gubernur Mesir. Subhanallah. Ini ya seperti kisah Imam Bukhari tadi. Imam Bukhari sampai 3 hari 3 malam tidak punya makanan. Ya, sampai beliau makan dedaunan, tidak ada yang dimakan. Tetapi setelah 3 hari terjadi apa keajaiban? Allah SWT mengutus seseorang memberikan mereka dirham atau uang dinar untuk mereka pakai sebagai bekal untuk melanjutkan perjalanan. Begitu juga yang terjadi pada Al-Muhammadin, yang 4 orang Muhammad yang Allah SWT memberikan mereka keajaiban. Ini mengajarkan kita, ya, sebagai talibul ilmi jangan sampai kita putus asa bahwa orang yang menuntut ilmu pasti ditolong oleh Allah SWT, asalkan kita sabar, jangan sampai putus. Ya, kita harus meyakini, ya, harus memasang di dalam hati kita menuntut ilmu ini adalah sesuatu yang nomor 1. Ya, jangan sampai dijadiin sambilan. Ya, dijadiin sambilan. Orang yang menuntut ilmu pasti akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ilmu ini adalah sesuatu yang mulia. Orang kalau dia menuntut ilmu pasti akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ilmu ini adalah warisannya para nabi dan rasul. Fa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama wa innama warrathul ilma faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Jadi ilmu ini adalah warisannya para nabi dan rasul. Barang siapa yang mengambil warisan ini, maka dia berarti mengambil sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, ini harus kita perhatikan. Jadi harus tertancap dalam hati kita, menuntut ilmu ini adalah ketenangan hati, kebahagiaan hakiki. Orang yang menuntut ilmu beda dengan orang-orang yang sibuk dengan dunianya, sibuk dengan pekerjaannya, lalu sudah pendak dunia baru menuntut ilmu. Tidak. Tetapi talibul ilmi itu adalah seorang yang selalu membaca, selalu belajar, ya. Dan wal aqibatu lil muttaqin, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh pengarang kitab tadi. Jadi keberuntungan itu pasti didapatkan oleh orang-orang yang muttaqin. Ini harus kita perhatikan, dan ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita taufik, hidayahnya, supaya kita terus menerus menuntut ilmu, dan jangan sampai kita terputus, ya.
Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa subhanakallahumma wa bihamdik wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.